Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia bagian pertama. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia bagian pertama. Arsitektur kolonial merupakan sebutan singkat untuk langgam arsitektur yang berkembang selama masa pendudukan Belanda di tanah air Indonesia. Masuknya unsur Eropa dalam komposisi kependudukan menambah kekayaan ragam arsitektur di Nusantara. Seiring berkembangnya peran dan kuasa kem-kem Eropa semakin dominan dan permanen, hingga akhirnya berhasil berekspansi dan mendatangkan tipologi baru. Di sini kita bisa melihat bentuk dari contoh peninggalan dari arsitektur kolonial Belanda yang terletak di daerah Solo, Surakarta. Ini ada Benteng Vastenburg. Semangat modernisasi dan globalisasi khususnya pada abad ke-18 dan ke-19 memperkenalkan bangunan-bangunan modern seperti administrasi, pemerintahan kolonial, rumah sakit, dan juga fasilitas militer. Bangunan-bangunan inilah yang disebut dan dikenal dengan bangunan kolonial di masa sekarang ini. Sejarah mencatat bahwa perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia diawali oleh bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, yakni bangsa Portugis, yang kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada mulanya kedatangan mereka dengan maksud berdagang. Mereka membangun rumah dan pemukimannya di beberapa kota di Indonesia yang biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Dinding rumah mereka terbuat dari kayu dan papan dengan penutup atap ijuk. Namun, karena sering terjadi konflik, mulailah dibangun benteng-benteng untuk pertahanan dan juga sebagai pengontrol kegiatan VOC dalam hal ini dan juga Belanda yang mulai berekspansi ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Hampir di setiap kota besar di Indonesia terdapat benteng-benteng yang dimiliki oleh bangsa Belanda. Dalam benteng tersebut, mulailah bangsa Eropa membangun beberapa bangunan dari bahan batu bata. Batu bata dan para tukang didatangkan dari negara Eropa, khususnya dari Belanda, dan mereka membangun banyak rumah, gereja, dan bangunan-bangunan umum lainnya dengan bentuk tata kota dan arsitektur yang sama persis dengan negara asal mereka. Sehingga banyak kota-kota peninggalan dari bangsa kolonial yang juga biasanya memiliki kanal-kanal yang menyerupai dengan bentuk kanal-kanal yang terdapat di Belanda ataupun di Eropa. Di sini kita bisa melihat bentuk dari benteng Van den Bosch yang terletak di Ngawi, yang sampai sekarang masih berdiri dan juga sering dijadikan tempat syuting video klip. Kemudian selanjutnya adalah korelasi dari arsitektur kolonial dan neoklasik. Pada saat itu di Hindia Belanda terbentuk gaya arsitektur tersendiri yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal H.W. yang dikenal dengan sebutan The Empire Style atau The Dutch Colonial Villa. Gaya arsitektur neoklasik yang melanda Eropa, terutama Prancis, yang diterjemahkan secara bebas, dan hasilnya berbentuk gaya Hindia Belanda yang bercitra kolonial, namun tetap disesuaikan dengan lingkungan lokal, iklim, dan material yang tersedia pada masa itu. Bangunan-bangunan yang berkesan grandeur atau megah dengan gaya arsitektur neoklasik dikenal dengan sebutan indise arsitektur. Karakter arsitektur seperti inilah yang dapat dilihat seperti pada denah simetris dengan satu lantai, terbuka, kemudian pilar di serambi depan dan juga di daerah belakang, seperti pada ruang makan, dan di dalamnya terdapat serambi tengah yang menuju ke ruang tidur dan kamar-kamar lainnya. Pilar menjulang ke atas dengan gaya Yunani yang terdapat gavel atau mahkota di atas serambi depan dan belakang dengan menggunakan atap perisai. Ini adalah salah satu bentuk dari arsitektur kolonial Belanda, yaitu Gedung Merdeka yang terletak di Kota Bandung. Pada tahun 1902 sampai tahun 1920-an, secara umum, ciri dan karakter arsitektur kolonial di Indonesia
yaitu menggunakan gavel atau gable yang terdapat pada tampak depan bangunan. Bentuk gable sangat bervariasi seperti curvilinear gable, stepped gable, gambrel gable, dan pediment dengan entablature. Serta juga terdapat penggunaan tower pada bangunan yang pada mulanya digunakan pada bangunan gereja, namun menjadi model pada arsitektur kolonial Belanda pada abad ke-20. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari yang bulat, segi empat, dan ada yang dikombinasikan dengan gavel depan, serta penggunaan dormer pada bangunan. Penyesuaian bangunan terhadap iklim tropis basah seperti pemilihan bentuk ventilasi yang lebar dan tinggi, sebagai antisipasi dari hujan dan sinar matahari. Elemen-elemen bangunan bercorak Belanda yang banyak digunakan dalam arsitektur kolonial Hindia Belanda, antara lain terdapat gavel atau gable pada tampak depan bangunan, kemudian ada tower, dormer, serta juga terdapat Wijnwijzer atau penunjuk angin, lalu ada nok-acrotery atau hiasan puncak atap, kemudian ada geveltoppen atau hiasan kemuncak atap depan, serta ragam hias pada tubuh bangunan, dan balustrade. Di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari berbagai bentuk dormer, kemudian juga terdapat berbagai bentuk gavel dan juga bagian-bagian dari bangunan Hindia Belanda, terutama pada bagian tampak depannya. Ciri khusus bangunan kolonial pada pra tahun 1905 biasanya bergaya klasik, sementara pasca tahun 1905 lebih bergaya Art Deco. Kombinasi arsitektur pada tahun 1920 sampai tahun 1940-an, terdapat gerakan pembaharuan dalam arsitektur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mempengaruhi arsitektur kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Pada awal abad ke-20, arsitek-arsitek yang baru datang dari negeri Belanda memunculkan pendekatan untuk rancangan arsitektur di Hindia Belanda. Aliran baru ini semula masih memegang unsur-unsur mendasar terhadap bentuk klasik, kemudian memasukkan unsur-unsur yang terutama dirancang untuk mengantisipasi matahari, hujan lebat, serta iklim tropis. Di sini kita bisa melihat rumah gaya Belanda di era tahun 1730 sampai 1770. Biasanya terdapat banyak jendela, kemudian juga terdapat bukaan-bukaan yang cukup banyak ya, sehingga cahaya bisa masuk ke dalam bangunan. Kemudian biasanya bentuk jendelanya juga bentuk jendela yang besar, yang tinggi seperti itu. Kemudian biasanya terdapat ruang-ruang yang simetris pada bangunannya. Juga walaupun misalkan dia 2 lantai, juga biasanya lantai dasar dan lantai atas itu hampir mirip. Selain unsur-unsur arsitektur tropis, pada bangunan kolonial di Indonesia juga memasukkan unsur-unsur arsitektur tradisional asli Indonesia, sehingga menjadi konsep yang eklektis. Konsep ini nampak pada karya McLean Pond seperti pada kampus Tekniske Hogeschool atau yang sekarang ini dikenal dengan Institut Teknologi Bandung, juga terdapat pada Gereja Posarang di Kediri. Hal ini menjadi bukti telah terjadi kombinasi gaya-gaya arsitektur dalam perjalanan-perjalanan rancang bangun di Indonesia. Antara arsitektur kolonial dengan arsitektur lokal, terdapat perpaduan, baik yang berasal dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan bahkan Papua, serta kota-kota lainnya. Hasil perpaduan dari gaya arsitektur tersebut hingga saat ini masih dapat dinikmati sebagai objek budaya dan pendidikan sekaligus bukti sejarah perkembangan bangsa. Di sini kita bisa melihat bentuk dari Gedung Rektorat Institut Teknologi Bandung yang merupakan peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang juga di dalamnya terdapat elemen asli Indonesia yaitu pada bentuk atap yang digunakan. Bentuk atapnya ini adalah bentuk atap yang bertumpuk seperti pada kebanyakan bangunan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bentuk dari rumah pedalaman Hindia Belanda pada masa peralihan. Di sini bagaimana susunan bentuk dan jenis rumah pedalaman ini menunjukkan tata olah dari akulturasi dan penyesuaian bertahap dari gaya Belanda terhadap iklim tropis. Bentuk atap yang tinggi, kemudian juga terdapat banyak jendela,
Walaupun di dalamnya juga terdapat elemen-elemen dari arsitektur kolonial, tetapi di situ kita bisa merasakan bagaimana gaya joglo yang pada umumnya dijumpai di rumah tradisional bangsawan Jawa, di sini diadopsi oleh bentuk arsitektur peninggalan dari kolonial. Kemudian dinding dan lantainya juga biasanya terbuat dari jalinan bambu, di mana lantai atas dapat dicapai dengan tangga yang terletak di luar dan bagian tengahnya terbuka untuk memperoleh aliran udara secara penuh, seperti halnya jendela yang tinggi dengan daun pintu ataupun daun jendela yang bergisi. Ini untuk bentuk bangunan yang satu lantai. Jadi terdapat akulturasi elemen budaya Jawa dengan bentuk dari elemen arsitektur kolonial yang berasal dari Eropa. Kemudian ini adalah bentuk dari gedung sate dan juga bentuk dari masjid. Ya, di situ ada Masjid Agung di Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan ciri-ciri dari arsitektur kolonial, antara lain yang pertama memiliki gang beratap yang mengelilingi ruang-ruang pada bagian luarnya sebagai penghubung dan juga isolasi panas serta sinar matahari. Kemudian yang kedua, atap besar dengan kemiringan yang tajam, kadang-kadang terdiri dari 2 lapis dengan celah-celah untuk mengalirkan panas atau udara. Kemudian yang ketiga adalah plafon tinggi untuk menghindari panas dalam ruangan. Kemudian yang keempat, dinding dipenuhi dengan jendela berukuran besar. Lalu yang terakhir, yang kelima, di sini juga terdapat ukuran jendela dan pintu yang besar serta tinggi. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk arsitektur kolonial Belanda. Di sini terdapat gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter pada masa kolonial Hindia Belanda yang saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini kita bisa melihat elemen arsitektur dari arsitektur asli Indonesia pada bentuk atapnya. Kemudian ornamen-ornamen adalah bentuk yang khas dari arsitektur kolonial. Ini adalah tampak depannya atau perspektif dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang didirikan pada tahun 1916 sampai 1920 yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 4-6 Jakarta Pusat. Nah, ini adalah fase dari perkembangannya pada tahun 20-an, kemudian tahun 70-an, lalu tahun 90-an sampai sekarang. Di sini kita bisa melihat juga bentuk denahnya. Di sini bentuk denah adalah khas dari bentuk arsitektur kolonial, ya biasanya bentuknya simetris antara kanan dan kiri, kemudian bentuk denahnya juga biasanya dari lantai 1 sampai lantai 2 itu terdapat kemiripan, sehingga lebih ke typically gitu. Fakultas Kedokteran ini ya, bangunan Stovia ini pertama kali dirancang oleh Weismann, seorang arsitek dari Burgerlijke Openheimerwerken atau Dinas Pembangunan Umum Pemerintah Kolonial Belanda atau disingkat dengan BOW. Nah, kemudian ini untuk bagian interiornya. Demikian tadi penjelasan saya mengenai materi pembelajaran sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia, terutama untuk pembahasan mengenai arsitektur kolonial Belanda di Indonesia bagian pertama. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran mengenai perkembangan arsitektur di Indonesia, khususnya pada arsitektur kolonial Belanda bagian kedua. Sampai jumpa.